Oke, halo guys. Come back with aku. Kenalin, nama aku Asna Kusumawardani. Aku dari Prodi PAI Pendidikan Agama Islam kelas B. Kali ini aku bakal jelasin tentang 8 jenis aktivitas siswa. Apa sih 8 jenis aktivitas siswa? Yuk kita langsung simak aja. Selanjutnya, yang pertama, 8 jenis aktivitas siswa itu yaitu aktivitas visual, yang dimana aktivitas visual ini adalah sebuah kegiatan yang melibatkan penglihatan seperti membaca buku, melihat gambar, memperhatikan guru, mengamati percobaan. Nah, kalau semisal visual ini kita tuh lebih berinteraksi dengan apa yang kita lihat. Jadi kalau kita lagi melihat apa sih yang kita pelajari hari ini, nah di situ kita melihat, oh ini nih kalau misal tata cara beribadah itu seperti ini, gambarnya, caranya seperti ini, gitu. Nah, yang selanjutnya yaitu aktivitas lisan. Nah, teman-teman pasti udah sering dengarkan apa sih aktivitas visual itu? Aktivitas visual adalah sebuah kegiatan yang dimana kita itu berbicara seperti bertanya, menjawab, menjawab pertanyaan, ataupun menjawab-jawab hal yang lain, terus berdiskusi, memberikan pendapat, dan presentasi di depan teman-teman yang lain. Nah, aktivitas lisan ini seringkali digunakan oleh guru untuk menanyakan apakah materi yang beliau sampaikan atau guru sampaikan itu sudah dipahami oleh siswa atau belum, atau siswa itu disuruh menjelaskan tentang apa yang sudah dipelajari sebelumnya, begitu. Aktivitas lisan ini aslinya sangat mudah ya teman-teman, kan tetapi karena kadang yang bisa melakukan aktivitas lisan ini adalah anak-anak yang memang suka banyak ngomong ataupun suka berinteraksi atau memiliki pendapat-pendapat yang sering banget diutarakan begitu. Nah, selanjutnya yaitu aktivitas mendengarkan. Kayaknya teman-teman nggak bakalan asing sih sama apa sih aktivitas mendengarkan. Aktivitas mendengarkan itu adalah sebuah kegiatan yang dimana kita itu menyimak penjelasan dari guru, mendengarkan diskusi, pidato, atau audio pembelajaran. Nah, aktivitas mendengarkan ini tuh udah hal yang gak asing buat kita. Kalau misal kita lagi lagi ada kelas, itu pasti guru akan menjelaskan apa yang ada di dalam materi tersebut. Nah, jadi siswa itu pasti akan mendengarkan, oh guru itu menyampaikan ini ya, guru itu tuh menyampaikan ini tuh buat apa, terus kalau misal membaca Al-Quran itu tajwidnya yang benar bagaimana, kan itu juga termasuk ke dalam aktivitas mendengarkan, gitu. Selanjutnya yaitu aktivitas menulis. Nah, aktivitas menulis ini adalah kegiatan yang memang sering kita lakukan ya saat kita di sekolah. Nah, aktivitas menulis ini yang pertama yaitu mencatat. Mencatat isi dari apa yang telah disampaikan oleh guru. Jadi ketika guru itu menyampaikan materi pembelajaran, kita juga sebagai siswa harus mencatat poin-poin penting apa yang telah disampaikan oleh guru. Selain itu juga ada yang namanya merangkum. Nah, merangkum ini guru kan memberikan materi pembelajaran. Nah, materi pembelajaran itu biasanya diambil dari buku. Nah, dari buku itu kan biasanya ada banyak-banyak materi yang disampaikan. Nah, di situ kita sebagai siswa dapat merangkum nih inti dari materi tersebut itu apa. Jadi kayak inti dari tata cara tata cara sholat itu bagaimana begitu. Terus kita juga sebagai siswa harus mengerjakan tugas apa yang diberikan guru itu, atau menulis laporan yang ditugaskan kepada siswa. Selanjutnya yaitu aktivitas menggambar. Nah, selain aktivitas menulis, ini juga ada yang namanya aktivitas menggambar. Keren banget nih aktivitas siswa nih. Nah, aktivitas menggambar itu contohnya ya, kayak membuat grafik, membuat diagram. Ini biasanya kalau grafik sama diagram ini lebih ke matematika ya. Karena matematika itu kan selain menghitung juga menggambar. Selanjutnya yaitu membuat peta atau sketsa. Nah, kalau membuat peta ini biasanya kan di IPA, IPS ya.
di IPS. Jadi siswa biar mengetahui, oh ini loh peta-peta yang ada di Indonesia, ini loh peta dunia. Jadi siswa itu tuh mengetahui di mana sih Indonesia berada, kayak apa sih peta-peta kita, terus selanjutnya. Atau mungkin untuk mempermudah siswa memahami juga akan ada ilustrasi, kayak membantu pemahaman kayak, oh kalau misal tata cara sholat itu ilustrasinya seperti ini, kalau kita mengaji ilustrasinya seperti ini, kita wudhu ilustrasinya itu seperti ini. Jadi itu siswa tidak hanya mendengarkan saja, tetapi siswa juga melihat apa yang dijelaskan oleh guru gitu. Nah, selanjutnya yaitu aktivitas motorik. Aktivitas motorik ini tuh adalah sebuah kegiatan yang melibatkan gerakan fisik. Jadi siswa itu diminta guru untuk melakukan praktik atau eksperimen, bermain peran atau menggunakan alat. Biasanya kalau praktik-praktik ini atau eksperimen itu dilakukan di mata pelajaran IPA. Yang dimana IPA itu kan lebih sering menggunakan laboratorium, yang dimana itu pasti melakukan eksperimen atau praktik-praktik kayak membedah kode atau lain-lainnya. Nah, selanjutnya yaitu aktivitas mental. Ini tuh sama kayak aktivitas motorik, cuma agak berbeda dikit ya teman-teman. Kalau aktivitas mental ini tuh lebih ke kegiatan berpikir, menganalisis, memecahkan masalah, mengingat dan mengambil keputusan. Biasanya kalau ini tuh kayak siswa itu, oh kalau aku melakukan ini tuh apakah baik, apakah ini ada dampaknya. Jadi tuh ini untuk melatih siswa untuk bisa mengambil keputusan yang baik dan juga tepat gitu. Yang terakhir yaitu aktivitas emosional. Nah, aktivitas emosional ini tuh nggak kalah penting ya sama kayak aktivitas mental. Kalau aktivitas emosional ini tuh adalah sebuah kegiatan yang berkaitan dengan perasaan, yang dimana perasaan ini pasti melibatkan sikap seperti antusias, percaya diri, berani, senang, dan menghargai pendapat orang lain. Nah, kegiatan atau aktivitas emosional ini biasanya dilakukan saat ada kegiatan pembelajaran. Nah, kalau pembelajaran itu seperti apa? Kalau semisal nih siswa itu disuruh untuk menjelaskan tentang bagaimana cara menerapkan sopan santun di lingkungan sekitar atau di lingkungan masyarakat. Kalau anak yang percaya diri, pasti dia langsung kayak, saya bu. Jadi di situ bisa dikatakan bahwa aktivitas emosional ini juga sangat penting dalam pembelajaran karena bisa melihat, oh ini loh siswa yang aktif, ini loh siswa yang pasif. Kalau siswa yang aktif itu berarti dia sudah memiliki aktivitas emosional yang di atas rata-rata atau mungkin bisa disebut sebagai aktivitas emosional yang sudah terbiasa begitu. Nah, itu adalah 8 aktivitas emosional yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya terima kasih. See you next time. Bye bye.